Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Raffi Kurnia Ladai Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum analisis data dan juga teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis performa penjualan dan tren produk, di mana presentasi ini akan membahas bagaimana data dapat diolah, kemudian dianalisis dan divisualisasikan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Tetapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ji Mutiara Kasih dengan NIM 0623 483 3061 selaku moderator dan juga pemapar materi, dan juga rekan saya. Saya Adria Farasi Putri dengan NIM 0623 483 3057 selaku pemapar materi. Saya Al-Fadrin Ramadan dengan NIM 0623 408 3308 sebagai pemapar materi. Saya Nadia Fabinatul Hasanah dengan NIM 0623 483 3072 selaku pemapar materi. Baiklah, tanpa membuang waktu terlalu lama, langsung saja kita mulai sesi presentasinya. Nah, pada presentasi kali ini, kami sebelum masuk ke pembahasan utama akan menjelaskan terlebih dahulu alur presentasi ini, di mana itu dimulai dari latar belakang, dilanjut dengan tujuan praktikum, lalu ada dasar teori dan metode, lalu ada juga metodologi praktikum, kemudian dilanjut dengan analisis performa penjualan dan juga tren produk, hingga ditutup dengan kesimpulan. Nah, untuk mengawali pembahasan ini, kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari praktikum ini, yang dimana bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Nadia. Kepada Nadia, saya persilakan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita ke latar belakang dulu. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memicu lonjakan volume data dalam setiap aktivitas bisnis, termasuk data transaksi penjualan. Namun, data mentah yang tersedia dalam jumlah besar ini tidak akan memberikan manfaat optimal jika hanya disimpan tanpa dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan proses pengelolaan data untuk mengubah catatan transaksi menjadi informasi strategi yang bermakna. Praktikum ini berfungsi pada analisis performa penjualan dan tren produk dengan memanfaatkan visualisasi data yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola permintaan pasar serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat. Selanjutnya, di sini kami memiliki 5 tujuan praktikum. Yang pertama itu menganalisis performa penjualan berdasarkan data transaksi. Yang kedua, mengidentifikasi produk dengan penjualan tertinggi dan terendah. Yang ketiga, mengetahui tren penjualan produk dari waktu ke waktu. Yang keempat, menerapkan visualisasi data menggunakan grafik. Dan yang kelima itu latih kemampuan interpretasi hasil analisis data. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori dan metode. Yang pertama itu ada data penjualan. Kumpulan informasi dari transaksi produk atau jasa dalam suatu periode mencakup tanggal transaksi, nama produk, jumlah terjual, harga satuan, dan total pendapatan. Bersifat kuantitatif dan historis, data analisis untuk menilai performa dan tren penjualan dengan pengguna mengetahui tingkat permintaan produk, kontribusi masing-masing produk terhadap total penjualan, serta perubahan penjualan dari waktu ke waktu sehingga membantu pengambilan keputusan strategis dan perencanaan bisnis. Dan selanjutnya, analisis performa penjualan. Evaluasi kinerja suatu produk berdasarkan indikator seperti total penjualan, jumlah produk terjual, dan rata-rata penjualan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi produk terhadap pendapatan, mengidentifikasi produk dengan performa terbaik atau terendah, serta mendukung pengambilan keputusan dalam strategi pemasaran, pengelolaan stok, dan pengembangan produk. Selanjutnya, konsep tren penjualan. Kecenderungan perubahan penjualan dari waktu ke waktu yang bisa meningkat, menurun, atau fluktuatif. Analisis tren dilakukan dengan membandingkan penjualan
pada berbagai periode untuk mengidentifikasi arah perkembangan, baik tren positif maupun negatif, sehingga membantu memprediksi kondisi penjualan di masa depan. Selanjutnya, analisis tren produk. Analisis tren produk adalah proses analisis yang berfokus pada perubahan performa penjualan suatu produk dari waktu ke waktu. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah suatu produk mengalami peningkatan permintaan atau penurunan minat dan kestabilitasan penjualan. Dan selanjutnya itu ada jenis visualisasi dalam analisis data penjualan. Membantu mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami. Dalam analisis penjualan, visualisasi digunakan untuk menyederhanakan data numerik yang kompleks, sehingga performa penjualan dan tren produk dapat disajikan secara jelas sesuai dengan tujuan analisis. Dalam analisis ini, kami menggunakan 3 jenis visualisasi untuk menjawab pertanyaan bisnis yang berbeda. Yang pertama itu ada grafik batang atau bar chart. Ini untuk membandingkan performa antar produk. Dan yang kedua itu ada grafik garis atau line chart untuk melihat pergerakan tren waktu. Dan yang ketiga itu ada grafik lingkaran atau pie chart untuk melihat proporsi kontribusi pendapatan. Nah, selanjutnya ada komponen dalam pot. Elemen penting yang membentuk visualisasi data agar grafik dapat dibaca dan dipahami dengan benar. Dalam analisis data penjualan, pemahaman terhadap komponen plot sangat diperlukan karena grafik menjadi media utama untuk menyampaikan hasil analisis performa penjualan dari tren produk secara jelas dan akurat. Adapun komponen-komponen utama dalam plot yang umum digunakan dalam visualisasi data adalah yaitu judul grafik, sumbu X dan sumbu Y, label sumbu, legenda, skala grafik, tanda atau penanda data atau marker. Selanjutnya ada interpretasi hasil visualisasi. Ini merupakan tahap akhir analisis data yang bertujuan menarik makna dan kesimpulan dari grafik sesuai dengan tujuan analisis dalam analisis penjualan. Interpretasi digunakan untuk membandingkan kinerja antara produk dan memahami pola tren dari waktu ke waktu sehingga dapat mengidentifikasi peluang, permasalahan, serta menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi berbasis data. Baiklah, terima kasih Saudari Nadia atas pemaparan materinya. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai dasar teori dari praktikum ini, berikutnya kita akan masuk ke bagian metodologi dari praktikum ini, yang dimana ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Adreva. Kepada Adreva, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metodologi praktikum, tahapan analisis data penjualan berdasarkan studi kasus. Tapi sebelum saya menjelaskan alur penelitiannya, saya akan memberitahu terlebih dahulu beberapa alat dan bahan yang kami gunakan untuk mendukung proses analisis data penjualan. Yang pertama itu kami menggunakan Google Colab. Itu digunakan sebagai platform online untuk menulis dan menjalankan kode Python tanpa perlu instalasi tambahan. Yang kedua itu bahasa pemrograman Python dimanfaatkan untuk mengolah data serta menampilkan hasil analisis dalam bentuk visual. Selanjutnya, digunakan library Pandas untuk membantu proses manipulasi dan analisis data penjualan. Selain itu, library Matplotlib digunakan untuk membuat grafik yang menampilkan performa dan tren penjualan produk. Terakhir, digunakan dataset data penjualan, yaitu kumpulan data transaksi penjualan beberapa produk dalam periode tertentu yang menjadi objek analisis. Nah, penelitian ini menggunakan dataset penjualan minimum yang terdiri dari kopi Arabica, kopi Robusta, teh hijau, teh hitam, dan susu coklat selama 8 hari dengan total 15 transaksi. Dataset ini digunakan sebagai studi kasus untuk menganalisis performa produk, tren penjualan harian, serta kontribusi masing-masing produk terhadap total pendapatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan alur penelitiannya. Yang pertama itu mengumpulkan data. Tahap pertama adalah pengumpulan data penjualan dari contoh transaksi harian.
Data yang dikumpulkan meliputi tanggal transaksi, nama produk, jumlah produk yang terjual, dan total penjualan yang diperoleh. Data ini disusun agar menyerupai kondisi penjualan nyata sehingga hasil analisis lebih realistis. Yang kedua itu pembersihan dan persiapan data. Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada data kosong. Penulisan nama produk sudah konsisten dan total penjualan sudah sesuai dengan perhitungan. Tahap ini penting agar data yang digunakan benar dan akurat. Selanjutnya, dataset disimpan dalam performa CSV, agar mudah diolah menggunakan Google Colab. Yang ketiga itu analisis performa penjualan. Pada tahap ini, data dikelompokkan berdasarkan jenis produk. Kemudian dihitung total penjualan dari masing-masing produk. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui produk mana yang paling laris, produk yang penjualannya stabil, dan produk yang penjualannya masih rendah. Yang keempat itu adalah visualisasi performa penjualan. Hasil analisis performa produk ditampilkan dalam bentuk grafik batang. Grafik ini memudahkan kita dalam membandingkan total penjualan antara produk sehingga dapat langsung terlihat produk yang paling diminati dan produk yang kurang diminati. Yang kelima itu ada analisis tren penjualan. Selanjutnya, data dianalisis berdasarkan tanggal transaksi untuk melihat perubahan penjualan setiap hari. Hasil analisis ini ditampilkan dalam bentuk grafik garis. Melalui grafik ini dapat diketahui apakah penjualan mengalami kenaikan, penurunan, atau fluktuasi dari hari ke hari. Yang keenam itu analisis proporsi produk. Selain melihat total penjualan, dilakukan juga analisis untuk mengetahui kontribusi masing-masing produk terhadap total pendapatan. Hasilnya ditampilkan menggunakan grafik lingkaran, sehingga presentasi kontribusi setiap produk dapat terlihat dengan jelas. Nah, yang terakhir adalah interpretasi hasil. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari seluruh hasil analisis dan grafik yang telah dibuat. Produk dengan penjualan tinggi sebaiknya tetap dipertahankan dan stoknya dijaga. Produk dengan penjualan rendah atau tren menurun perlu dievaluasi, baik dari segi harga maupun strategi pemasaran. Sementara itu, produk dengan penjualan yang naik turun perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebabnya. Baiklah, terima kasih Saudari Andreva atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian inti dari pembahasan ini, yaitu hasil analisis performa penjualan dan tren produk berdasarkan dataset yang telah diolah, di mana bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Fajri. Kepada Fajri, saya persilakan. Oke, baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan studi kasus kami, yaitu analisis performa penjualan dan tren produk. Nah, jadi dataset yang kami gunakan dalam praktikum ini merupakan data penjualan produk minuman yang terdiri dari kopi Arabica, kopi Robusta, teh hijau, teh hitam, dan susu coklat. Data ini dikumpulkan selama 8 hari pengamatan dengan total 15 transaksi. Dataset ini dipilih karena bersifat sederhana namun representatif untuk menggambarkan kondisi penjualan sehingga cocok digunakan untuk menganalisis performa produk, tren penjualan harian, serta kontribusi masing-masing produk terhadap total pendapatan. Alur penelitian dilakukan secara sistematis, yaitu sebagai berikut. Pada tahap pertama, dalam metodologi praktikum ini adalah pengumpulan data penjualan. Data yang digunakan berupa data transaksi penjualan produk minuman yang mencakup informasi tanggal transaksi, nama produk, jumlah produk terjual, dan total penjualan. Setelah dataset disiapkan dalam format CSV, langkah selanjutnya adalah mengunggah dataset ke Google Colab. Upload dataset ini bertujuan agar data dapat diakses secara langsung oleh sistem, sehingga siap diproses pada tahap analisis selanjutnya. Tahap ini sangat penting karena kualitas data yang digunakan akan sangat memengaruhi hasil analisis yang diperoleh. Dan bisa dilihat pada gambar itu pada programnya yang sudah kami masukkan data penjualannya yang CSV-nya tadi, sehingga di Colab-nya bisa terbaca. Nah, kemudian tahap kedua yaitu import library. Setelah dataset tadi berhasil diunggah, langkah berikutnya adalah mengimport library yang dibutuhkan. Dalam praktikum ini, kami menggunakan dua library utama, yaitu Pandas yang berfungsi untuk membaca, mengelola, dan memanipulasi data dalam bentuk data frame. Kedua ada
Matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik visualisasi data seperti grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Import library ini merupakan langkah awal yang krusial karena tanpa library tersebut, proses analisis dan visualisasi data tidak dapat dilakukan. Nah, pada tahap ketiga, itu membaca dataset. Setelah library tadi siap digunakan, dataset yang telah diunggah kemudian dibaca ke dalam data frame Pandas. Dengan membaca dataset ke dalam data frame, data menjadi lebih terstruktur dan mudah diolah. Pada tahap ini dilakukan pengecekan awal data, seperti memastikan data itu terbaca dengan benar, melihat struktur kolom, dan mengecek beberapa baris pertama data. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data sesuai dengan kebutuhan analisis dan tidak terdapat kesalahan format yang mempengaruhi hasil analisis. Kemudian, pada tahap keempat, yaitu analisis performa penjualan dengan menggunakan grafik batang. Setelah data siap digunakan, tahap selanjutnya adalah analisis performa penjualan. Nah, di analisis performa penjualan ini bertujuan untuk mengetahui kinerja masing-masing produk berdasarkan total penjualan yang dihasilkan selama periode pengamatan. Melalui analisis ini dapat diidentifikasi bahwa pertama yaitu produk dengan penjualan tertinggi, kedua produk dengan penjualan terendah, ketiga perbedaan kontribusi antar produk. Pada tahap ini, data dikelompokkan berdasarkan nama produk, kemudian dihitung total penjualan untuk setiap produk. Pengelompokan ini memungkinkan kita untuk melihat kontribusi penjualan dari masing-masing produk secara jelas. Baiklah, terima kasih Saudara Fajri atas pemaparan materinya. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai pemaparan materi dari Saudara Fajri tadi, yaitu tentang analisis performa penjualan dan juga tren produk, yaitu masuk ke dalam tahap yang kelima, adalah analisis tren penjualan. Nah, setelah mengetahui performa tiap produk tadi, analisis itu dilanjutkan dengan analisis tren penjualan harian. Nah, analisis tren penjualan ini dilakukan untuk melihat perubahan total penjualan dari waktu ke waktu, khususnya itu secara harian. Nah, kenapa analisis ini sangat penting? Karena dengan analisis ini, kita dapat mengetahui apakah penjualan itu stabil atau fluktuatif, kemudian juga dapat mengetahui pola kenaikan atau penurunan penjualan, dan yang terakhir itu dapat mengetahui pengaruh waktu terhadap penjualan. Nah, pada analisis tren penjualan ini menggunakan grafik garis. Nah, kenapa menggunakan grafik garis? Grafik garis dipilih karena memang paling sesuai untuk data yang runtut dan juga memudahkan kita dalam pengamatan tren, naik turun, atau juga fluktuasi. Jadi memang grafik garis ini tidak fokus pada perbandingan kategori saja, tetapi juga pada pergerakan nilai dari waktu ke waktu. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada hasil dari grafik garis yang telah dihasilkan dari analisis tersebut. Dapat kita lihat bahwa penjualannya ini tidak bersifat stabil, melainkan mengalami perubahan dari hari ke hari. Pada awal periode pengamatan, tingkat penjualan ini cenderung lebih tinggi, yang kemungkinan ini dipengaruhi oleh tingginya penjualan kopi Arabica dan juga teh hitam pada beberapa hari pertama. Lalu kemudian memasuki pertengahan periode ini terlihat adanya penurunan penjualan. Nah, penurunan ini kemungkinan dapat disebabkan oleh berkurangnya jumlah transaksi atau juga menurunnya permintaan konsumen pada hari ke hari. Namun pada akhir periode pengamatan ini dapat kita lihat penjualan kembali mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya lonjakan permintaan dibandingkan hari sebelumnya. Nah, dari hasil analisis grafik garis ini dapat kita simpulkan bahwa permintaan konsumen ini dipengaruhi oleh waktu dan juga bersifat dinamis, sehingga penjualannya tidak selalu konstan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan stok dan juga promosi yang fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan perubahan permintaan. Kemudian, kita masuk ke tahap analisis yang keenam, yaitu analisis proporsi produk. Nah, selain total dan tren penjualan tadi, dilakukan juga analisis proporsi produk untuk melihat kontribusi tiap produk terhadap total pendapatan. Nah, fungsi analisis ini adalah untuk menjawab pertanyaan produk mana sih yang paling berpengaruh terhadap penjualan. Nah, pada analisis proporsi produk ini menggunakan grafik lingkaran. Kenapa grafik lingkaran dipilih? Karena memang grafik lingkaran ini cocok untuk menampilkan persentase atau proporsi dan juga memudahkan kita untuk melihat dominasi suatu kategori.
Seperti yang teman-teman lihat pada hasil grafik lingkaran yang telah kami hasilkan dari analisis tersebut, ini dapat kita lihat bahwa kopi Arabica memiliki persentase kontribusi terbesar, yaitu sebesar 39% terhadap total pendapatan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kopi Arabica merupakan produk utama yang saling berpengaruh dalam menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, ada teh hijau dan juga kopi robusta berada pada tingkat kontribusi menengah, yaitu sebesar 17% dan juga 21,5%. Nah, dapat kita lihat bahwa kedua produk tersebut memang berperan sebagai penopang pendapatan meskipun kontribusinya itu tidak sebesar kopi Arabica. Sementara itu, susu coklat memiliki persentase kontribusi paling kecil dibandingkan dengan produksi lainnya, yaitu sebesar 10,4%. Nah, kondisi menunjukkan bahwa sumbangan pendapatan dari produk tersebut relatif rendah, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dalam strategi pengelolaannya. Dari hasil analisis grafik lingkaran ini dapat kita simpulkan bahwa tidak semua produk memberikan kontribusi pendapatan yang sama. Oleh karena itu, fokus strategi bisnis sebaiknya diarahkan pada produk dengan kontribusi besar, sementara produk dengan kontribusi kecil perlu dievaluasi lebih lanjut. Apakah produk ini itu masih layak dikembangkan atau memerlukan strategi khusus? Kemudian, selanjutnya tahap yang ketujuh itu ada interpretasi hasil. Nah, berdasarkan langkah-langkah praktikum yang telah dilakukan menggunakan dataset penjualan minuman selama 8 hari dengan total 15 transaksi, itu diperoleh beberapa hasil analisis yang divisualisasikan dalam bentuk grafik batang, grafik garis, dan juga grafik lingkaran. Nah, ketiga jenis visualisasi tersebut memberikan gambaran yang saling melengkapi mengenai kondisi penjualan produk. Yang pertama itu ada interpretasi grafik batang atau analisis performa penjualan. Nah, berdasarkan pengamatan tadi, visualisasi grafik batang ini memperlihatkan perbedaan performa yang signifikan, di mana kopi Arabica muncul sebagai produk unggulan dengan permintaan tertinggi, sementara maaf sebelumnya. Sementara susu coklat itu mencatat penjualan terendah. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa perlunya strategi pertahankan untuk varian kopi dan evaluasi ulang atau perlu promosi atau harga untuk produk susu demi keputusan bisnis yang lebih baik. Kemudian yang kedua itu ada interpretasi grafik garis atau analisis tren penjualan harian, di mana grafik garis ini mengungkapkan bahwa pola penjualan itu tidak stabil, melainkan mengalami fluktuasi signifikan dari hari ke hari. Terlihat tren tinggi di awal periode itu didorong performa kopi Arabica dan teh hitam, kemudian diikuti dengan penurunan di pertengahan dan kembali melonjak di akhir pengamatan. Lalu yang ketiga itu ada interpretasi grafik lingkaran atau analisis proporsi kontribusi produk. Nah, di mana grafik lingkaran ini mempertegas dominasi kopi Arabica sebagai penyumbang pendapatan terbesar, selaras dengan statusnya sebagai produk terlaris. Di lapis kedua itu ada teh hijau dan kopi robusta yang memegang peran vital sebagai penopang omset menengah. Sementara itu, susu coklat mencatat kontribusi terkecil, menandakan pengaruhnya yang minim terhadap struktur pendapatan toko secara keseluruhan. Baiklah, mungkin pemaparan materi dari kelompok kami cukup sampai di sini. Selanjutnya saya akan membacakan hasil kesimpulan dari hasil analisis tersebut, yaitu berdasarkan hasil praktikum analisis data penjualan menggunakan Google Kolaboratory dengan studi kasus penjualan produk minuman, dapat disimpulkan bahwa analisis data dan visualisasi mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai performa penjualan dan juga tren produk. Setiap produk memiliki tingkat penjualan yang berbeda, sehingga produk dengan penjualan tertinggi dapat diidentifikasi sebagai produk unggulan, sedangkan produk dengan penjualan terendah itu memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait strategi pemasaran dan juga pengelolaan stok. Selain itu, analisis tren penjualan harian menunjukkan adanya fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu yang mencerminkan dinamika permintaan konsumen. Informasi ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perencanaan stok dan juga penyusunan strategi promosi. Penggunaan visualisasi data seperti grafik batang, grafik garis, dan juga grafik lingkaran ini terbukti mempermudah proses analisis serta membantu dalam memahami kontribusi dan pola penjualan setiap produk. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa penerapan analisis data dan visualisasi yang tepat dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis secara lebih efektif dan juga berbasis data.
Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan mengisi forum diskusi yang telah disediakan. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.